Membunuh Kryptonite. Renungan diinspirasi dari Injil Markus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop Injil Markus ini sering kita baca dan dengar. Kali ini seorang Farisi mengajukan pertanyaan yang dianggap paling sulit dimengerti, karena di dalam dua perintah itu, mengasihi Tuhan dan sesama, terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai hari ini perintah itu lebih mudah didengungkan daripada dilakukan. Mengapa mencintai Tuhan dan sesama menjadi perintah utama? Kalau kita percaya 10 perintah Allah bukan hanya digoreskan di 2 loh batu, tetapi juga dalam hati manusia, maka hukum mencintai Tuhan dan sesama adalah kodrat kita. Kalau kodrat, maka wajib ditaati. Selain itu, manusia diyakini tidak dapat masuk kerajaan surga tanpa melaksanakan 2 perintah itu. Tentang bagaimana mencintai Tuhan dan sesama sudah banyak diulas. Yang sering kurang dipahami adalah fakta kedua hukum utama itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mampu mencintai diri sendiri dengan benar, bukan egois. Mencintai diri sendiri berarti menerima diri apa adanya, dengan segala kekurangan dan pengalaman menyakitkan. Juga bisa menghargai, memaafkan, serta tidak kecewa pada diri sendiri. Secara spiritual, mencintai diri adalah menjauhkan diri dari serangan musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa roh-roh di udara. Efesus 6 ayat 12. Dalam usaha mengerti bagaimana mencintai diri sendiri dengan benar, tidak kebetulan saya diajak teman mengikuti grup PA yang membahas killing kryptonite. Yang pertama terlintas dari kata kryptonite adalah Superman yang kehilangan kekuatan jika berdekatan dengan kryptonite, senyawa dari planet di mana dia berasal. Kryptonite Superman memang fiksi, tetapi secara spiritual, kryptonite nyata. Artinya dalam konteks mencintai diri sendiri, kita perlu membunuh kryptonite kita. Apa saja? Berbagai hal yang mengurangi jam doa dan saat teduh kita, atau kegiatan penting lain untuk menjaga api, untuk mencintai Tuhan tetap bernyala. Paling mudah dinilai adalah membandingkan berapa lama kita menghabiskan waktu bersosial media, cek WA,
Facebook, Instagram, versus mediakan waktu berdoa. Mari kenali kryptonite kita dan hancurkan. Tuhan, Engkau tahu banyak penghalang yang menetralisir kuasa dan karakter ilahi-Mu di dalam aku yang bisa menghilangkan kadar kasih-Ku padamu dan sesama. Aku mengundang-Mu untuk memampukan aku membunuh apapun yang menghalangi aku melakukan pekerjaan-Mu. Aku mau mencintai-Mu. Amin.